Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isminilah Purnamasari, Rokmuntal Tasjid 18/11/22/0006. Baik hazal yaum ana saubayyin an majas murokab wah kinaya. Baik al-awal itu majas murokab. Yang dimaksud dengan majas murokab di sini adalah susunan kalimat yang digunakan di luar makna aslinya atau itu di luar tujuannya, karena terdapat alaqoh ghairun musabbaha, hubungan yang tidak serupa atau hubungan makna yang tidak adanya penyerupaan. Nah, jadi majas murokab di sini terbagi menjadi dua tempat, yaitu yang pertama itu pada kalam khobar. Nah, kalam khobar yang mempunyai tujuan memperlihatkan keluh kesah dan penyesalan, memperlihatkan kelemahan, kebahagiaan dan doa. Yang kedua itu pada kalam insya. Nah, kalam insya yang tujuannya itu tuh keluar dari tujuan asli kalam insya tersebut. Nah, di situ seperti contoh jumlah khobariyah digunakan sebagai jumlah insya. Nah, contoh dalam sebuah ucapan penyair yaitu kekasihku beserta rombongan orang Yaman itu pergi atau menjauh dan ragaku di Mekah terikat atau tubuhku terpasung di Mekah. Nah, jadi ini adalah syair yang berisi tentang keluh kesah atau kesusahan. Nah, kekasihku pergi tetapi ragaku terpasung atau tubuhku terpasung. Nah, tujuan pada bait ini bukanlah menceritakan tetapi memperlihatkan kesusahan dan kesengsaraan terhadap orang tersebut. Nah, begitu juga dengan jumlah insya yang digunakan untuk makna jumlah khobar. Nah, contohnya dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendustakan aku, maka hendaklah ia menepati tempatnya dari neraka. Nah, hadis ini berisi tentang pengumuman atau larangan bagi orang-orang yang mendustakan Nabi. Nah, ini harusnya kalam khobar tetapi diletakkan dalam kalam insya. Nah, ini yang dinamakan susunan kalimat tidak pada makna aslinya, makna sebenarnya. Baik, tadi telah saya jelasin itu tentang majas murokab. Nah, selanjutnya itu saya akan bahas itu tentang kinaya. Apa sih itu kinaya? Yang dimaksud dengan kinaya adalah lafaz yang disampaikan, yang diucapkan dengan maksud adalah kezaliman maknanya. Kebiasaan yang dipakai oleh penutur aslinya, tentunya itu pasti oleh orang-orang Arab, atau itu tradisi yang sering dilakukan oleh orang-orang Arab. Nah, di samping itu juga boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kinaya adalah suatu ungkapan yang biasanya dipakai oleh suatu kaum. Dalam hal ini orang Arab sebagai penutur aslinya bahasa Arab. Nah, ya, dan yang dimaksud adalah bukan makna aslinya, walaupun bisa dilakukan dengan makna yang sebenarnya. Nah, jadi contohnya yaitu di sini Budi orangnya keras kepala. Nah, yang dimaksud dengan kata keras kepala itu yang diartikan sikap atau perilaku seorang yang tidak mau diatur, susah dinasehati, ngeyel dibilangi, atau ingin menang sendiri. Nah, contoh lain di sini adalah tawir najadi. Nah, yang artinya itu panjang sarung pedangnya. Maksudnya di sini, jadi maksudnya itu dia itu panjang atau tinggi postur tubuhnya. Nah, itu yang dimaksud dengan panjang sarung pedangnya. Terus itu di sini ada juga macam-macam kinaya. Macam-macam kinaya itu ada 3, yaitu yang pertama itu kinaya ansyifa, yang kedua itu kinaya mausuf, yang terakhir itu yang ketiga itu kinaya anisbah. Nah, yang pertama itu kinaya ansyifa. Kinaya ansyifa adalah kinaya yang berupa sifat yang menentukan pada mausuf yang disebut zatnya atau makna hakiki, tetapi yang dimaksud adalah sifat dan zat tersebut. Selanjutnya itu kinaya ansyifa terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kinaya qoriba dan kinaya ba'ida. Nah, yang pertama itu kinaya qoriba. Kinaya qoriba yaitu kinaya yang perpindahan makna mukanna anhu kepada mukannabi tanpa melalui perantara. Contoh, si fulan panjang bajunya, tanpa penjelasan panjang lebar bahwa sekilas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan si fulan panjang bajunya yaitu si fulan itu tersebut yang mempunyai badan tinggi.
selanjutnya itu kinaya ba'idah. Nah, kinaya ba'idah yaitu kinaya yang perpindahan maknanya melalui perantara. Contoh, Juha berjalan dengan tongkat. Maksudnya itu adalah Juha itu sudah tua. Nah, perantaranya itu adalah karena orang sudah tua biasanya itu berjalan menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Terus itu kinaya an mausuf. Nah, kinaya an mausuf yang maknanya anhunya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Contoh, dia penjaga hartanya. Jadi maksudnya itu dia adalah orang yang kikir kepada harta. Nah, terus itu yang terakhir itu kinaya an-nisbah. Nah, kinaya an-nisbah adalah kinaya yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut. Nah, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Contoh, kemuliaan mengikuti bayangannya. Nah, sifat al-majdu kemuliaan tidak disandarkan kepada siapapun atau orang yang memiliki sifat mulia, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, yaitu bayangannya. Syukron, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang penjelasan tentang majas dan kinaya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.